Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib dan kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersyukur adalah sebuah sikap hati yang seringkali terlupakan di tengah tantangan hidup. Banyak orang hanya bersyukur saat keadaan berjalan baik. Tetapi firman Tuhan menasihati kita untuk bersyukur dalam segala hal. Artinya, baik di saat senang maupun sulit, hati kita tetap penuh dengan ucapan syukur. Apa yang terjadi ketika kita bersyukur? Yang pertama, bersyukur mengubah perspektif kita. Ketika kita bersyukur, kita memusatkan perhatian pada apa yang Tuhan telah lakukan, bukan pada apa yang kita belum miliki. Bersyukur mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia, dan setiap berkat kecil yang kita miliki adalah bukti kasih dari Tuhan. Sikap ini membantu kita melihat hidup dengan mata iman, bukan dengan kacamata keluhan. Yang kedua, bersyukur menghadirkan damai sejahtera. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, Paulus menasihati kita untuk membawa segala kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Hasilnya adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika kita bersyukur, hati kita dipenuhi dengan ketenangan karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Yang ketiga, bersyukur menggerakkan mujizat Tuhan. Ingatlah kisah Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Sebelum membagi roti dan ikan, Yesus terlebih dahulu mengucap syukur. Hasilnya, makanan yang sedikit itu menjadi cukup untuk ribuan orang. Ucapan syukur kita bisa menjadi pintu bagi Tuhan untuk melakukan mujizat-Nya dalam hidup kita. Yang keempat, bersyukur membentuk karakter yang kuat. Hidup ini tidak selalu mudah, tetapi ketika kita belajar bersyukur di tengah kesulitan, kita sedang membangun karakter yang tangguh. Bersyukur bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau kesulitan, tetapi mengakui bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana kita dapat bersyukur dalam segala keadaan? Yang pertama,
Sadarilah kasih Tuhan setiap hari. Luangkan waktu untuk merenungkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, sekecil apapun. Yang kedua, berdoa dengan ucapan syukur. Mulailah doa saudara dengan mengucap syukur atas hal-hal yang saudara telah terima, bahkan di tengah tantangan. Yang ketiga, percaya pada rencana Tuhan. Meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik akan memampukan kita untuk tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mujizat terjadi ketika kita bersyukur, bukan karena keadaan kita berubah, tetapi karena hati kita berubah. Bersyukur membuka pintu untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, bahkan di tengah badai sekalipun. Mari kita belajar untuk hidup dengan hati yang selalu penuh dengan ucapan syukur, karena itu adalah kehendak Allah bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan, baik yang besar maupun yang kecil bagi kami. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena kami tahu Engkau selalu bekerja dalam hidup kami. Mampukanlah kami melihat mujizat-Mu melalui ucapan syukur kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan,
hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.